Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kaum muslimin, muslimat, para ustadz, asatizat, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara berusaha menggunakan semua momentum dalam upaya melaksanakan perannya, karena ada dua peran penting yang harus dilakukan oleh Majelis Ulama, yaitu peran Shodiqul Hukumah dan peran Himayatul Ummah. Peran Shodiqul Hukumah, kita memberikan tausiah, memberikan saran-saran pendapat, dan lebih dari itu bila perlu mengeluarkan fatwa. Peran sebagai Himayatul Ummah, menambah keahlian tentang agama, menggerakkan pengamalan agama dan pembela agama. Himayatul Ummah bagian yang penting yang tidak bisa dilalaikan oleh Majelis Ulama. Maka untuk itulah Majelis Ulama membuat satu kegiatan melalui ceramah tausiah Ramadan dalam radio Majelis Ulama, atau dalam kegiatan Majelis Ulama ini para ustadz-ustadz menyampaikan wasiatnya. Kita bersyukur dalam bulan Ramadan ini, maka kita berterima kasih. Kita terimalah Ramadan ini dengan segala senang hati, hati yang bersih, hati yang gembira, hati yang senang karena masuk ke dalam bulan Ramadan. Kenapa saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Karena pada bulan Ramadan ini kita mendapat penuh nikmat. Banyak nikmat yang diberikan Allah merupakan ganjaran pahala yang diberikan atas amal-amal yang kita lakukan. Amal-amal yang kita lakukan dengan ibadah puasa siang hari, amal yang terlama satu hari penuh, bisa lebih dari 12 jam, saudara-saudara. Nilai itu dengan menahan daripada segala macam yang membatalkan puasa, menahan dari syahwat, menahan daripada keinginan-keinginan yang mengarah kepada maksiat. Kita mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mewajibkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang berpuasa, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Kewajiban berpuasa itu adalah salah satu rahmat Allah. Diwajibkannya kita berpuasa karena man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Rasulullah. Siapa-siapa yang puasa Ramadan karena iman dan karena mengharap hanya imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampunkan dosanya yang sudah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tidak ada kita ini yang tidak berdosa, kecuali para rasul, aulia. Kita ini berdosa, maka syukurlah ada Ramadan, syukurlah kita sampai ke bulan Ramadan. Semoga kita juga berharap dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu saya selalu menganjurkan dan juga melaksanakan
Manakala masuk bulan Ramadan, kita sujud syukur. Karena jika kamu bersyukur, akan kutambah. Jika kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat pemberian yang diberikannya, akan Allah tambah. Jika kita bersyukur terhadap rezeki yang diberikan Allah kepada kita, akan Allah tambah. Nah, karena itu kita syukuri dengan berbuat amal, dengan salat, tarawih, tahajud, witir, i'tikaf, dan tidak kurang pentingnya juga adalah bersedekah. Hati yang bersih memberikan sebiji tamar atau kurma kepada orang untuk berbuka puasa, kita akan mendapat pahala seperti pahala orang yang kita beri perbukaan itu, tanpa mengurangi nilai puasa orang yang berpuasa itu. Maka memang kalbu atau hati yang bersih itu adalah dasar daripada amal. Hati yang ikhlas akan memberikan nilai yang tinggi, tapi hati yang ria, hati yang ingin dipuji, hati yang ingin dibesar-besarkan oleh orang lain, ia tidak akan mendapat nilai yang bersih seperti diharapkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini juga Rasulullah SAW bersabda, dari Abi Hurairah, Rasulullah berkata, "Idza dakhala syahrul ramadhana, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suddiqatis syayatin." Rawahul Nasa'i. Kata Rasulullah, apabila masuk bulan Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ada dua pintu yang memang harus dihadapkan kepada orang, setiap manusia, apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Nah, kalau dikatakan di dunia ini, di masa Ramadan ini kita akan dibuka pintu surga, itu artinya pintu berbuat baik lebar dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai yang tercantum di dalamnya nilai besar. Amal-amal yang biasa kita lakukan di bulan-bulan puasa, di luar bulan puasa kita lakukan di bulan ini, punya pahala-pahala yang besar. Nah, karena itu kita gunakan kesempatan itu. Allah memberikan kesempatan yang besar, kesempatan yang baik. Kalau dikatakan as-suhuru barakah, makan sahur itu berkat. Puasa itu juga berkah. Keberkatan yang kita peroleh adalah nilai bertambah dari nilai biasa. Itu namanya berkah. Kalau kita sholat, nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, itu adalah satu keberkatan. Itulah pintu surga, pintu rayyan, bab atau pintu yang akan dilalui oleh orang-orang yang berpuasa. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan bisa lewat di pintu rayyan itu. Pintu neraka ditutup, seolah-olah kita diarahkan jangan sampai mengerjakan yang maksiat. Jangan terlanjur melakukan yang membatalkan puasa. Karena saudara-saudara, satu hari batal puasanya, nilainya tidak akan bisa diganti sepanjang masa. Begitu nilainya puasa pada bulan Ramadan ini. Ya kecuali memang kalau kita sakit atau musafir yang tidak memungkinkan berpuasa, nah apa boleh buat. Tapi kalau orang yang berpuasa lantas dibatalkannya karena dia merasa lapar begitu saja, enak-enak batal puasa, itu rugi besar. Lebih dari itu, saudara-saudara, setan dibelenggu. Selama ini yang banyak mempengaruhi dalam hidup kita ini, dalam keseharian kita adalah setan. Apakah dia setan yang bisu atau setan yang berbicara? Setan yang bisu, apa yang kita lihat bisa menjadi setan, mempengaruhi kita. Atau ada orang yang berbicara yang mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu setan yang bisu. Jadi kalau ada orang diam dia, tapi sebetulnya dia sudah mengarahkan kita kepada maksiat, itu bisu. Nah,
setan itu pada hakikatnya dibelenggu dalam bulan ini. Kata Rasulullah SAW, setan itu dibelenggu. Setan-setan itu tidak bisa berkutik, tidak bisa mempengaruhi. Nah, tetapi ternyata masih banyak. Ada saja orang yang tidak berpuasa, ada saja orang yang makan minum di siang bulan Ramadan. Apalagi lebih-lebih lagi kalau sempat merasa tidak bersalah makan dan minum di bulan Ramadan, di luar siang Ramadan. Merasa tidak bersalah. Nauzubillah min zalik. Nah karena itu saudara-saudaraku, muslimin, muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, bulan Ramadan ini mari kita perbanyak taubat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Perbaiki hubungan dengan ibu bapa. Bagi istri-istri, taat dan patuhlah kepada suaminya dengan baik. Hubungkan silaturahim antara saudara-saudara kita. Maafkan kesalahan orang lain. Jangan menganggap bahwa kita tidak pernah salah. Kita pun ada salahnya. Nah karena itu bermaaf sehingga habis Ramadan ini kita termasuk orang yang man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, termasuk orang yang bulan Ramadan yang diampunkan dosa-dosanya. Terima kasih. Mohon maaf. Mari kita terima Ramadan dengan hati yang bersih, suci. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.